banyak disebarkan ke kawan-kawan kita. Bapak Ibu rahmat Allah, kalau kita perhatikan dalam pengurusan jenazah, biasanya sih dalam prakteknya memang ada dua tim setidaknya. Yang satu menyiapkan yaitu kain kafannya, yang satu memandikannya. Paling tidak 4 orang, Bu. Yang 2 orang yaitu untuk menyiapkan kain kafannya, ya, kemudian yang lainnya untuk memandikan. Memandikan itu bisa juga dibantu ya dengan keluarganya, akan lebih baik ya kalau keluarganya juga terlibat di situ. Malah sampai bisa memenuhi semuanya, itu lebih baik lagi. Minimal kita belajar ini adalah yang untuk keluarga kita aja nantinya. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk lingkungan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, maka insya nanti akan dibantu juga oleh saudara kita. Yaitu kita yang pertama adalah menyiapkan kain kafan, ya. Kain kafan di sini, kemudian sehingga setelah kita nanti memandikan selesai, kain kafan udah siap. Kalau misalnya memandikan dulu, kain kafannya belum, nah nantinya sedang waktunya. Kemudian saya tanyakan juga kepada saudara-saudara di sini, apa kita mempraktekkan sekalian dengan airnya, apa cukup kering aja? Kering aja, ya, dipakaikan dengan peragaannya aja ya. Nah, memang di sana sudah terlengkap tuh, ada patungnya gitu kan. Oke, kalau gitu, mungkin itu dari saya. Peralatan alhamdulillah sudah saya cek sudah siap, kain kafan, gunting dan sebagainya sudah siap. Nanti disiapkan aja kalau misalnya ada tempat atau nampan apa supaya nggak acak-acakan gitu, nanti yang ditaruh itu. Mungkin itu saja. Nanti bapak atau ibu yang siap untuk nanti terjun ya ke masyarakat nantinya ya yang solusikan untuk lebih mendekat nanti ke sini ya, lebih mendekat. Bapak Ibu rahmat Allah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti PKM, kalau Bapak Ibu sesepuh semuanya untuk menyikat waktu ini kita langsung praktek menghafal ini, menyiapkan kain kafan. Pak Yudi, bentar bantu. Ini ceritanya korban mutilasi. Tidak bisa pakai ini Pak. Kalau bisa panjang. Panjang ini. Jangan di bawah kan ya? Kalau bapak-bapak yang di atas. Ini Pak. Yang mungkin sudah pernah latihan, sudah solo, atau laki-laki,
itu disunahkan 3 lapis. Untuk laki-laki disunahkan 3 lapis, 1 gamis, tidak dan surban. Untuk laki-laki disunahkan kainnya 3 lapis. 3 lapis tambah gamis, surban dan tidak untuk laki-laki. Untuk tapi sebenarnya sudah dibaca materinya sudah ya. Oke. Ini nanti diminta minta sama bapak operatornya. Ada 3 lapis untuk laki-laki, 3 lapis, kainnya 3 lapis. Pak Ustadz nih. Niki. Kainnya 3 lapis. Mau kafani aja. Ya untuk kafani. Yang kafani, yang satunya lagi. PDF yang satunya. PDF yang satu. Terus. Nah, Enak mah yang itu kebanyakan ini kebanyakan ini. Ini kebanyakan ini. Yang tadi aja yang tadi. Yang dikit. Ini kebanyakan ini. Yang ini aja. Terus ke bawah terus. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Iya, kafani. Terus ke bawah mengkafani. Terus ke bawah. Nah ini Om. Mengkafani. Udahlah lanjut aja. Hak atas mayit lanjut aja lanjut. Terus. Nah ini Om. Kafan yang paling utama bagi laki-laki gamis, rida, surban. Kemudian yang keempat 3 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh. Lalu 5 cawat bagi laki-laki. Ini nanti minta aja sama Pak DKM itu PDF-nya sudah saya kirim. Kemudian bagi perempuan ya tadi ke bawah gamis, sarung, kerudung, 2 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh dan cawat. Nanti pada prakteknya 2 lapis ini nanti kan kalau laki-laki kan 3 lapis ya. Nanti 3 lapis itu diambil 1 untuk sarung. Jadi kalau motif potongan kain kapan sama sebenarnya. Cuma nanti kalau laki-laki 3 lapis yang menutupi seluruh tubuh, kalau perempuan 2 lapis. 2 lapis kalau perempuan. Nanti yang satunya itu digunakan untuk kain, untuk sarung. Tapi kalau potongannya semuanya sama. Potongan kafan untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Ini kafannya 12 tahun cukup ini. Karena ini ibunya banyak, jadi praktiknya ibu aja dulu kayaknya. Sama aja sebenarnya. Potongannya sama. Nah, untuk membuat 3 lapis, itu kita ukur dari sini Bu. Dari sini yang ukurnya Bu ya. Jangan dari sini, awas. Jangan dari sini. Pernah teman ukurnya dari bawah Bu begini Bu. Dari kepala, Pak ini tolong. Ya, biar bapaknya. Dari kepala itu 1 jengkal. Nanti ngitungnya dari sini Bu ya, Pak ya. Dari atas begini ngitungnya nih. Awas, jangan dari samping. Ya, ada teman. Ada aja nih ya. Ini bapak-bapaknya yang kuat Bu, santai Bu. Jadi walaupun nggak ditutupi, insya Allah. Nah, ada yang ngitungnya itu dari sini Bu. 1 jengkalnya begini Bu, ngitungnya dari kepala begini ngitungnya. Dari bawah. Kemudian sampai ke kaki, ujung kaki, ini tambah 1 pilar. Awas, jangan dari samping itunya begini. Karena apa? Ketika prakteknya sudah dipotong, ditaruh di sini berubah. Katanya kain kafannya menyusut. Enggak ada kain kafan yang menyusut. Yang menyusut itu salah ukur. Ya, jadi intinya begini. Karena perut itu juga pengaruh nantinya. Umurnya nggak ukur. Nah ini dicoba satu tilang dari kepala sampai jengkal. Nah itu sama nanti. Ini sama 1 jengkal dari kaki ya. Langsung dipotong.
Oh, setelah kita mendapatkan ukuran ini, ukuran badan jenazah, ini kita lipat 3. Lipat. Tarik sana Pak. Yang bisa dari tadi. Digunting atasnya ada dikit aja Pak, sebagai tanda. Enggak, yang pendek yang udah diukur. Yang pendek yang udah diukur. Ya. Ya udah pokoknya ini kan yang diukur lah. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kurang 1 ya. Kurang 1. Kita ambil ukuran dari sini aja. Ukur yang pendek. Dari sini aja. Kita ambil ukuran yang sudah ada. Ini yang dipotong. Oh, ya. Jadi potong itu ya. Tarik Pak, tarik Pak. Alhamdulillah. Baju di grogi. Grogi ngaduk ini. Grogi ngaduk ini. Ya. Santai Pak, santai. Ini untuk memotong ini kainnya ini jangan langsung ditarik, dipotong kaki daunnya aja. Begini. Kalau langsung ditarik nanti biasanya miring ya. Biasanya miring. Kalau yang ditarik nggak miring itu harganya semeternya 20.000. Agak lebar. Iya. Pak Kaliok siapa nih? Mungkinnya aktif kelihatan nih. Ayo sini. Surut. Nah, ini udah kita bikin 3 lapis tadi, 1 lagi itu yang mana? Yang belum potong. Sama. Nah ini untuk lapisan yang menutupi seluruh tubuh. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 2 lapis. Nah pada prakteknya nanti kalau perempuan ini 2 lapis, nanti yang satunya dijadikan sarung. Dijadikan sarung. Kalau motongnya sama, begini-begini aja. Setelah kita membuat 3 lapis yang menutupi seluruh tubuh, kita buat gamis. Untuk gamis itu diukur dari betis. Kalau perempuan melebihi kaki ukurannya. Kalau laki-laki nanti bikin gamisnya itu dari betis. Kalau perempuan ini seperti ukurnya. Nanti bikin dua nih Ustaz, laki-laki 1, perempuan 1. Aku gak mati. Oh, Ada lagi kan? Mantap. Ini kalau perempuan bikin gamisnya dari sini. Kalau perempuan, yang kita buat untuk perempuan ini. Nah, ini kalau Masih ada tak? nah, kemudian ini pun dari bambu. Nih, dari bambu begini, lalu di kedua, tolongin tengahnya. Oke, bambu itu. Ini di batas. Iya. Ustaznya nggak kesana lagi. Mari ke sana. Nantinya mukanya nggak kelihatan. Masih ada.
mati 2 kali. Banyak orang yang takut memandikan jenazah tepat. Takut hidup lagi, iya. Kalau hidup lagi malah bersyukur, alhamdulillah. Ini gamis untuk perempuan. Ketika membuat pola kepala itu sebaiknya diukur agar tidak terlalu lebar, supaya nanti gamisnya yang jebret. Ini kalau ibu kalau ngejebret protes, jelek amat kain kafannya, karena ada anjuran untuk memperpindah kain kafan. Kata Nabi, perpindahlah kain kafan kalian, karena nanti kalian akan dibangkitkan menggunakan kain kafan tersebut. Ini dilipat 2 begini ya. Kemudian kita lipat lagi di tengah. Perhatikan tengahnya. Oh, tengahnya sebelah sini ya. Itu nanti diukur kepala ini. Diukur kepala. Ini tengahnya diukur tingkat kepala. Oh, sampai sini. Diukur tingkat kepalanya agar nanti tidak terlalu setengah. Kemudian begini Bu, dari tengah. Ya dari hidung, betul. Dari hidung begini. Dari hidung kita ukur begini. Telinga. Ya, itu telinga. Begini. Dari hidung ke telinga. Agar nanti pas. Supaya nanti tidak terlalu longgar, tidak ngejeblek. Ya begini Bu ya. Itu aja tadi dari sini. Nah, ini. Lalu kita potong ke tengah begini. Nanti Bu nanti sesuaikan aja Bu ya. Kemudian ya, mudah-mudahan bagaimana tadi udah di umur segini? Memang dia suka yang seksi. Oh, pokoknya mau bawah. Ya, oke. Jadi kalau mau bawah nanti atasnya dikurangin. Ini udah nih gamis. Gamis. Kemudian ini Bu, sisanya ini disimpan Bu. Sisanya disimpan ini ya. Buat apa? Buat jimat. Bawa pulang enggak? Ini nanti dibuat untuk sini. Buat membersihkan mulut atau nanti buat ngecek kemaluan apakah sudah bersih atau belum. Disimpan. Lalu kalau perempuan itu khimar. Kalau perempuan khimar itu kudu. Jilbab. Jilbab itu sebenarnya pakaian panjang itu jilbab dalam bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa lah, ini mah jilbab bahasa Indonesia. Kalau pakai tisu boleh begitu. Pakai apa? Tisu boleh. Kalau tisu hancur, Tinggal. hancur. Yang paling bagus kain kasa. Kain kasa. Tapi kain kasa. Ya. Ya, boleh dibuang, disimpan juga boleh. Kalau mau tidak apa? Ini kurang boleh, disimpan boleh. Ini udah selesai ini, timar kita siapkan. Nah, ini sudah selesai ini. Kemudian kita membuat talinya. Tali itu 2 pendek, 4 panjang. Nggih. Napa niki, Pak? Tali. Kayak ada saya kan? Ada ya? Ada saya. Ini sudah selesai
Dipotong lagi. Udah pas semua kan, Bang? Udah pas ini, cawatnya belum, mana sisanya? Masih banyak kalau punya. Harusnya masih harus banyak. Jangan kalau yang udah Dipisahin yang udah dipisahin. Ini yang apa? Gamis. Ini ada bias. Intinya mana? Nah itu. Ah, itu. Ini sisanya mana? Ini dua. Ini sisanya, ketiga. Ini sisanya mana? Oh, ini sisanya. Itu sisa. Ini sisanya. Coba di inventaris. Mat. Sebenarnya masih agak begini tuh sebenarnya. Karena timnya aja gitu. Karena sudah saya Bu. Ini nih dilihatin patung. Atas sejengkal, bawah sejengkal. Mas, ini amal ibadahnya ini. Karena dia tidak pernah beribadah. Ini kali ini. Kalau ini apa? Ini gamis. Ini Gamis. Gamis. Nah, ini gamis. Ya. Ini urut. Mana? Nanti yang satunya buat satu. Perempuan 3 lapis berapa? 2 lapis. Tapi tadi yang buat sarung lagi. Oh, iya. Ini gara-gara ini adiknya tidak pernah ibadah. Matanya kurang. pakai sarung bisa, Pak? Gak apa-apa, pakai aja. Itu Mak. ya itu yang baru. Ini sebetulnya. Nah sekarang kita membuat cawat. Cawat itu ini bapaknya berarti pakar membuka-buka. Ini cawat itu diukur dari pinggul, selangkangan. Pusatnya kelihatan, patungnya yang nggak kelihatan. Ini dari selangkangan Bu ya. Selangkangan maaf ya, ini jam bulan ini. Dari selangkangan sampai ke perut, sampai ke pusar aja. Nah ini satu sini. Nah ini dilipat dua. Dilipat dua apa? Dilipat dua ini kita tandai potong. Kita tandai cara membuat cawat itu lipat dua, ambil tengahnya ini, lipat dua tengahnya, lalu kita cari tadi celahnya mana, sebelah sini ya, ini celahnya. Nah untuk pola cawat begini nanti, nah sini nanti ada tulisannya pada ada polanya. Ini dari tengah ya. Tengah itu kita tandai di sini. Ini kan tengah nih. Ulang lagi. Kali nggak, Pak? Ini kan tadi kan ukuran dari sini
Dari selangkangan sampai ke pusat. Nah, dilipat. Lalu setelah itu lipat tengahnya. Lipat. Nah, ambil tengahnya bu, tengahnya sudah sini berarti ya. Sudah sini tengahnya. Ini tengah. Lalu kita tandai ini. Nah, sedikit aja. Ini kira-kira selangkangan manusia aja. Nah, setelah itu kita bikin pola begini. Kita potong ini. Yang lihat tadi dia belakang bapak-bapaknya pak. Bapak-bapaknya yang kelihatan. Bapak-bapak sini. Soalnya ini jenazahnya patungnya cewek ini. Nanti kalau bapak-bapak cari patung cowok. Jadi jelas bu ya. Ini foto apa enggak protes? Disimpan boleh. Simpan. Lalu ini pinggir ini untuk tali ini tadi kalau saya melihat video-video tadi di sana yang paling rapi sopan itu kalau di luar itu gimana kayak bungkus permen yang penting ujungnya dipotong sebelah sisinya potong lagi kayak permen. Nanti jadinya seperti ini. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Coba aja gitu kan. Coba aja. Ini caleg ini sudah selesai. Ini disimpan juga ini bu. Disimpan ini nanti kalau apa mandi untuk mandi gitu sebagai masak shower puff lah udah kosong lah udah kosong iya sudah selesai. Breaking news kita live di YouTube ini bu. Saya bagi ke Bu Novi boleh share Bu Novi. Ini coba kita pasang ininya. Tadi itu mana itu? Sisanya mana? Ya, ada sisanya ini. Ini sisanya. Yakin Pak? Kerudung yang tadi. Ini kerudung. Tadi ada sisanya ini. Itu pasangan yang saja enggak. Pakai BH enggak? Enggak pakai BH Pak. Soalnya juga ini sama kamu. Tali mah belum. Nah, ini aja nih. Ini bener amal kurang. Mas Adi, ibadah sih bener. Ini malam-malam pesantren ini. Gara-gara di sini. Nah ini bikin tali aja Pak. Tali itu 2 meter. Tadi Adri membuka, sekarang Adri minjak. Tadi jatuh minjak. Tasnya
bagian tengah. Ini nggak enak kalau posisinya sudah dua pendek, panjang. Tiga pendek aja, tiga pendek, tiga pendek, tiga panjang. Tiga pendek, tiga panjang. Nah, tiga aja. Nanti buat ini kan, buat ikat kaki pendek. Pendek itu kepala, ujung kaki, sama ini kaki. Itu pendek. Yang panjang ini apa? Lutut, perut, sama tangan itu, ke tangan. Kemudian ikat ini. Sama tangan ke belakang. Nanti aja kalau pulang dibentuk di bagian. Jauh kan itu. Empat pendek berarti. Yang pendek itu empat pendek, tiga panjang. Nah itu. Ini yang pendek. Seindah apapun gelang yang kita pakai ketika hidup, ketika sudah wafat, ini gelang yang kita pakai, Bu. Ini yang dipakai gelangnya, simpan, Bu, supaya ingat mati, Bu. Kamu kemana-mana pakai itu. Ini kayak kapan gitu. Pendek. Tiga pendek. Kurang satu lagi pendek. Empat pendek. Tiga pendek. Yang panjang disambung nggak saja? Yang panjang nanti disambung. Ya. Ini empat pendek, empat pendek, tiga panjang. Ini potongan laki sama, cuma bedanya kalau laki itu nggak pakai sarung. Terus potong sama. Awas Pak, gunting Pak, gunting awas Pak, sarungnya. Itu apa ini? Satu ya. Awas Pak sarungnya Pak, aman kan Pak? Awas Pak sarungnya Pak, nanti istrinya tanya habis praktek. Nanti surat bakal Pak. Berapa lagi? Nanti kalau pada prakteknya Bu ya, ketika kita ngurus jenazah begini jangan ketawa, makro ketawa. Ini kan tidak benar Pak. Nanti ada itu ketawa kok. Karena ketika kita mengurus jenazah itu kita harus ingat mati, jangan ketawa, jangan ngobrol, jangan ngapa-ngapain. Apalagi main kisah. Ya, sampai selesai. Tiga panjang dari dia.
kapan. Pakai kain kapan itu yang diletakkan talinya dulu ya. Ini pocongnya. Ini pocong. Yang panjang Pak. Kemudian ini mata, ini matanya yang luntur. Ini nutut, ini nutut. Ya ini nutut. Lalu ini mata kaki, ini mata kaki. Mata kaki ini buat di ujung, ini buat di ujung ya di kaki ya di ujung. Nah kemudian ini buat di tangan, ini buat di tangan. Saya bilang nggak pada hilang. Ya kalau panjang nanti bisa digeser lah. Kapannya yang 3 lapis itu ini sebenarnya yang bikin ribut ini timnya sebenarnya mangga begini sebenarnya ini magang ini yang agak ke kiri Pak. Agak ke kiri. Nanti dibungkus. Ini agak ke kanan. Yang ini agak ke kanan. Ya. Ini agak ke kanan. Begini. Nempel ditumpangin Pak. Ditumpangin Pak. Nah. Tumpangin. Yang ini di tengah. Yang ini di tengah nih. Iya. Yang ini di tengah. Nah. Kemudian gamis. Kemudian gamis. Gamis. Ini perempuan ya? Ini gamis. Kalau perempuan 2 lapis. Nah, ini sarungnya gimana tadi? Satu lagi. Nah, ini buat sarung, Bu. Ini kurang atas ini. Ini bolongnya kurang atas ya, Pak. Tadi, Pak. Ya. Ini kurang atas lagi. Ini buat sarung nih. Ya. Apa ya bahasanya? Samping ya, apa umben apa harus terserah. Ya, umben. Kemudian cawat. Nah ini praktek mempersiapkan kain kafannya. Ini aku sudah selesai, nanti kita praktek pengambilan. Bukan dibungkus dulu, dimandi dulu. Nah ini nanti ditangkap. Sebenarnya ada yang salah dalam praktek kita keseharian. Nah, itu biasanya ada sepaketnya tuh. Kayak minyak wangi segala macam. Iya itu. Kapas gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Itu biasanya itu dipakai kain kapan? Itu ada
kapur barus. Ada kapur barus, ada minyak zafaron yang warnanya putih itu. Kemudian ada batang kayu panjang, kemudian ada kayu bubuknya. Ya kan gitu. Ini sebenarnya karena ini momennya momen ngaji, kita bersama-sama saling mengingatkan. Itu sebenarnya Bu, ada minum nggak Bu? Nah, kapur barus itu sebenarnya dihaluskan, dibebek, dicampur dengan air untuk siraman terakhir, untuk mandi siraman terakhir kapur barusnya. Adapun minyak itu nanti dituangkan di atas kapas, didapas. Ini untuk menyumpal lubang yang ada pada mayit, lubang kemaluan, lubang dubur, lubang telinga, lubang hidung. Itu menggunakan kapas yang sudah diberi minyak. Lalu kayu yang panjang itu dibakar, nanti disusun dengan cara ditumpuk. Dibakar, disusun dengan cara ditumpuk supaya tidak mati. Itu nanti kayu itu dibakar itu seperti obat nyamuk ya, akan habis dengan sendirinya. Itu fungsinya. Lalu nanti ditaburi yang kayu serbuk. Tujuannya apa? Agar keluar aroma wangi yang diletakkan ketika memandikan jenazah. Tujuannya apa? Untuk menyamarkan bau jenazah. Jadi ada satu kasus ketika memandikan jenazah ini baunya menyeruak gitu. Jadi untuk menutupi aib saudara kita, nah itu dibakar itu wangi. Jadi bukan kadang saya ketika memandikan jenazah inginnya dikasih minyak, dikasih amper, dikasih kayu. Kata saya, daripada saya ribut ketika memandikan jenazah, mending nanti adalah pas pengajian. Sampai-sampai adik saya pernah emosi. Kok diklik nomboni kiai ini? Terus kata adik saya, memangnya saya bukan kiai kan? Memang itu adik saya bukan kiai. Memangnya saya bukan kiai apa? Jadi ya itulah. Kayu cendana sama kayu gaharu itu. Jadi fungsinya itu pada saat kayu dibakar kita bisa memandikan mayat. ya, bukan saat malamnya dibakar dulu. Nah, begitu jenazah diletakkan di tempat pemandian, jadi ditaruh di sekitar situ. Jadi nanti wangi bu. Nanti wangi. Berarti pakai wadah Ya pakai tempat. Baik dia pakai piring, pakai mangkok juga bisa. Itu dibakar. Nanti setelah dibakar, lebat nyamuk. Nanti ditumpuk bu. Kan itu biasanya ada 6 kalau nggak salah. Ditumpuk dua-dua, ditumpuk dua. Atasnya tumpuk lagi seperti main dulu itu. Seperti main dulu kan. Dibakar. Nah ini tujuannya agar menyamarkan bau mayit. Sebagai bentuk husnudon kita lah. Kita berusaha husnudon. Apapun yang terjadi ketika memandikan jenazah, kita harus diam. Jika kita menemukan hal yang buruk, diam. Jika kita menemukan hal yang baik, ceritakan. Zaman dulu waktu zaman Imam Malik itu ada orang yang memandikan jenazah perempuan PTS. Lalu ketika memandikan jenazah, ini orang yang memandikan jenazah dia berkata seperti ini. Ini kemaluan sudah berzinah berapa kali ya? Sampai ngomong begini. Lalu akhirnya tangannya nempel. Tangannya nempel di kemaluan. Nggak bisa dilepas. Lalu akhirnya kejadian ini diceritakan kepada Imam Malik. Imam Malik ada kejadian begini, lalu kata Imam Malik, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apapun. Coba diingat-ingat. Oh ya, saya pernah berkata ini jenazah kemaluannya sudah berzina berapa kali ya?
Kata Imam Malik, kamu punya 4 saksi nggak? 4 orang laki-laki yang melihat jarum masuk ke lubang. 4 orang laki-laki yang melihat langsung. Saya tidak memiliki saksi. Kalau begitu kamu telah melakukan qadzaf. Qadzaf itu menuduh zina. Berarti kamu karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka kamu harus dipukul 80 kali. Akhirnya dipukul 80 kali. Setelah dipukul 80 kali baru bisa lepas. Jadi intinya, seburuk apapun saudara kita, kita harus tetap husnudon. Husnudonnya bagaimana? Di dalam hadis diterangkan, jika ada satu jenazah, lalu orang-orang di sekelilingnya bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Biasanya kan ada kalimat, kaifa asyhadukum ala hadhihi jenazah, khair. Bagaimana kesaksian kamu terhadap jenazah ini baik kan gitu. Itu sebaiknya kita husnudon sebuah tenaga. Setidaknya kita lihat kebaikannya, walaupun sekecil apapun. Setidaknya dia meninggal dalam keadaan Islam. Itu sudah baik. Gak pernah sholat kok, ya gak apa-apa sih. Gak pernah wudhu kok, gak pernah puasa. Ya gak apa-apa, setidaknya kita melihat dia itu meninggal dalam keadaan Islam. Dan itu baik. Jadi tak khoir. Ya, walaupun uangnya korupsi triliunan. Setidaknya khoir aja wis. Masalah dia korupsi bagaimana itu urusan Allah. Itu ya. Nah sekarang nanti kita amankan. Pak, Borok nih Ustaz. Ya betul, pakai sarung tangan. bukan. Mendahului. Tanya perdana. Ya, Perkara yang diserut. iya diserut. Ya. Terus katanya dibalurin di badannya itu biar nggak kaku. Nah, Sebenarnya sebenarnya seperti itu khawatir ini lupang ya. Soalnya kalau di kampung, karena kalau di kampung saya, di kampung orang tua itu kain sejana itu dibalurkan ke tubuh si mayat katanya dengan atasan biar si mayat itu tidak kaku. ya betul, itu salah satu kesunahannya. Sebenarnya di materi itu ada itu. Itu kesunahan sebelum jadi saya tulis itu di buku itu kesunahan menunggu orang yang menjelang sakaratul maut, ada kesunahannya. Lalu kesunahan orang setelah sakaratul maut. Seseorang setelah sakaratul maut kesunahannya apa itu ada. Sakaratul maut. Nah itu salah satu kesunahannya adalah setelah orang itu meninggal disunahkan untuk memejamkan kedua matanya. Dan diurut. Bacanya apa? Tidak ada bacaannya. Bacaannya tapi kita disunahkan untuk memperbanyak mendoakan mayit. Setidaknya ketika kita di samping jenazah itu kita perbanyak berdoa untuk Allahumma ighfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah ampunilah kami dan juga ampunilah ya. Allahumma ighfir lana wa lahu. Diperbanyak mendoakan jenazah. Itu bacaan. Ya. Kalau lebih pengen keren lagi, walau semua wis, biar keren. Nanti kalau ada yang menyalahkan, ini kan mayitnya perempuan, walau bilang gitu. Lahunya ini kembalinya kepada mayit. Kalimat mayit dalam bahasa Arab laki-laki dan perempuan sama. Jadi saya menggunakan kalimat lahu, wah keren lagi. Memang bahasa Arabnya tidak kufarnya lurus. Ustaz, Ya, itu kan suka ada yang pakai daun bidara itu ya. Nah, bidara buat pemandangan itu bagaimana? nah, itu senang lagi cuma Itu kan maksudnya cara kan kalau pakainya sabun ya. Itu gimana? ini mau praktek. Ada pakai daun juga Ya. itu. Nanti begini, tadi belum selesai. Setelah main ini, setelah orang itu meninggal, gunakan memejamkan matanya dulu begini. Kemudian mulutnya secepatnya ditutupi, diikat supaya apa? Supaya menutupi air saudara kita. Matinya melotot, mangap ya kan? Matinya melotot, mangap kan kelihatannya kan gimana gitu ya. Jadi supaya menutupi saudara kita gitu. Lalu di mulut pakai minyak, pergelangan tangannya, lurut supaya nanti lemes. Jika lemas, nanti mudah untuk memandikannya. Ada pun mulutnya pakai apa terserah. Yang penting
jangan pakai minyak jelantah. Jadi terserah lah. Nah itu yang dimaksud dengan durut itu air yang lemas itu terserah. Di minyak cendana ya bagus wangi. Karena minyak cendana itu wangi sehingga malaikat itu turun. Itu benar. Nah, ada pun proses pemandian jenazah yang sunnah itu 3 kali. 3 kali itu pertama menggunakan air suci, mencucikan air biasa ya. Itu untuk memenuhi syarat pemandian jenazah. Sebenarnya ketika kita memandikan jenazah menggunakan air yang bersih sebelum dicucikan, ketika kita sudah meratakan air sebelum tubuh, ini jenazah ini sudah sah dimandikan. Akan tetapi ada kesunahannya, yaitu apa? Yang kedua disiram menggunakan daun bidara. Daun bidaranya dipijak, ditumbuk, lalu disaring. Nah itu untuk siraman yang kedua. Jika tidak ada daun bidara, bagaimana? Pakai sabun. Sabunnya sabun cair aja sudah gampang dan gampang. Nah kemudian siraman yang ketiga ini menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur baru. Sama digodok juga dilakukan siram. Jika tidak ada daun bidara, pakai sabun. Kalau ada sabun bagaimana? Ya tetap sunnah menggunakan daun bidara. Karena dulu Nabi menggunakan daun bidara. Jadi langsung praktek bidara. Ayolah kita gotong dulu sama-sama. Yang dibantu itu Bapak yang dibantu. Sini aja bisa. Kita kesini aja. Itunya sebelah sini aja. Tengahin. Ininya nanti jangan dirusak nih. Gunakannya supaya ini jenazahnya amalnya bagus, tadi ringan di atas. Tadi Pak RT kan sebenarnya kuat, amalnya ringan. Sebaiknya ini jenazah itu kalau itu maksudnya di kakinya berkiblat. Anggap aja disunahkan ketika memandikan kaki ini menghadap ke kiblat. Apa langsung ke kiblat? Iya, Pak. Ya udah ke kiblat. Kiblat mana? Ini kan kurang jelas. Kurang jelas nanti. Ya udah. Nanti posisinya begini. Ini kaku karena nggak diurut ini. Jadi ketika jenazah atau ketika seseorang itu meninggal sudah diurut supaya Belum mandi Ustaz. enggak sih bilang meninggal menjelang. Setelah meninggal diurut. Maksudnya sebelum dimandiin. Jadi setelah meninggal diurut. Oh, langsung diurut. Ya, biar lemes gitu. Jadi setelah kalau sering diurut setiap setengah jam atau sejam itu persendian digerak-gerakin. Mayit itu masa. Orang Ya, mayit. enggak usah orang yang usah. Ya mayitnya lah. Masa orangnya. Ya, nah udah. Nah ini yang paling penting ini Bu. Cari. Baik. Ini idealnya kainnya 2 idealnya, tapi anggap aja idealnya kainnya 4. 4 itu apa? Yang 2 digunakan proses memandikan, kemudian yang 2 lagi kering. Nah, ketika memandikan jangan menggunakan satu kain karena rawan nanti aurat jenazah terbuka. Sebaiknya ketika memandikan jenazah ada satu orang yang ditugaskan khusus untuk menjaga aurat. Jadi begini nanti. Ini agak ke kanan. Nanti ibu ini kan mayitnya ibu Pak Ustaz ya.
Ini sebenarnya begini. Ketika sudah meninggal, seseorang sudah meninggal, itu disunahkan untuk menutup kepalanya seperti itu. Jangan dibuka-buka. Jangan buka lagi cilukba. Tutup cilukba. Itu udah ditutup aja udah. Jangan dibuka. Penghormatan terakhir. Kok penghormatan terakhir? Penghormatan itu tidak ada batasnya. Itu bahasa penghormatan terakhir itu dari mana itu? Bukan dari kita. Kalau orang kita itu tidak ada istilah penghormatan terakhir. Penghormatan itu selamanya. Sudah selesai. Nah, ini kok nggak apa ya, 7 jam Pak. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja begini. Nah, ketika memandikan, kesunahannya itu pertama kesunahannya adalah jenazah ini diurut perutnya agar isi yang ada di dalam perut keluar. Nah inilah pentingnya tadi itu bubur kayu yang dibakar itu. Kayu yang dibakar itu baunya wangi untuk menyamarkan bau mayit. Ini di nah, ini awas ya ketika diangkat. Ini penutup belakangnya jangan dibuka dong Pak. Biar yang tangannya Pak Ustaz. Ini begini tuh lihat tuh. Aduh. Ini seharusnya ini ada yang petugas ini. Pinggannya tuh. Begini, tapi begini ya. Tuh. Jadi tetap aurat itu tertutup. Pokoknya tertutup aja. Jangan kaget. Anggapannya tertutup lah. Nah, ini diurut pakai tangan kanan pakai ini. Perutnya gini. Bawah. Lebih enak mulutnya itu tangannya sudah diberi bukan sabun. Nah lupa saya tadi. Ketika memandikan jenazah itu wajib pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan, pakai masker. Kenapa pakai sarung tangan? Untuk menghormati jenazah. Kenapa pakai masker? Untuk menjaga perasaan keluarga sohibul musibah. Jadi kalau ketika kita memandikan jenazah, lalu secara refleks kita begini. Keluarga sohibul musibah, keluarga jenazah kan nggak sakit hati. Kalau kita lagi mandiin kita begini. Ini kan nanti, ini kenapa kayaknya nggak ikhlas amat kan begitu ya? Pokoknya nggak ikhlas. Ini yang mati nih dosanya banyak bau begini. Kan malah tambah katakan itu. Seharusnya memandikan jenazah itu menjadi ladang pahala, ini menjadi ladang dosa. Mending dosa mandi aja kalau nggak kuat. Kan gitu. Ya udah diurut perutnya. Nah ini pakai selang aja mandikannya pun, gak usah pakai gayung. Nanti jadi nenek gayung. Udah pakai selang aja, tahu selang aja. Zaman dulu gak ada selang, jadinya susah pakai gayung. Akhirnya ada film nenek gayung. Nanti sekarang ada film nenek selang. Karena memandikan jenazah pakai selang. Guys, dimajukan pakai selangnya di bawah. Diurut lagi gitu ya. Dicebokin lagi begini. Jangan dilihat, jangan. Udah. Feeling aja feeling. Kemudian dicek apakah memang sudah benar-benar bersih atau belum. Dengan cara apa? Pakai ini lagi itu. Pakai ini. Dicek. Digosok. Harus amanah. Kemudian dimasukin ke dubur, dilihat. Waduh, nggak usah dicium, nggak usah. Cukup dilihat aja. Wah ada kuning-kuningnya, dia kan. Belum bersih, lanjut. Guyur lagi, terus cebok. Dicek lagi, dicek.
dicek. Dicek masih kuning, nggak usah dicium, nggak usah dijilat, udah buang aja. Dicebokin lagi, ya kan? Ini terus lagi, ya kan? Dilihat lagi, masih kuning lagi, ya kan? Sekarang udah kuning nggak? Ganti hijau. Soalnya lampu hijau udah. Nah ini gimana ini udah begini? Pak, ini udah. Ambil napas, napasnya dikasih minyak wangi tadi tuh. Kasih minyak wangi, napasnya dipetel-petel, ya, sumbatkan ke dalam sini. Masukinnya pakai jempol tuh, begini ya. Nah tujuannya apa? Supaya kotoran tidak keluar lagi. Setelah itu siram. Setelah siram dicek dari luar. Nah, lihat aman. Ada merah-merah nih. Oh ini mah merah-merah tadi minyak. Baunya wangi. Kan udah kasih minyak. Kalau bersih Hah? Kalau bersih nggak usah. Nah itu biasanya kita harus bisa membesarkan hati keluarga musibah. Ini bagaimana? Kok kayaknya keluar terus ya? Gak apa-apa Bu, ini biasa. Ini bukan kayak film-film Indonesia, bukan. Jadi biasa aja. Jadi jangan kaget, biasa ini Mas. Jadi kita harus selalu bisa membesarkan hati keluarga. Ini pakai masker ya, statusnya ya. Saya ini pakai masker, anggap saya pakai masker, pakai sarung tangan ya. Kalau perempuan yang membandingkan siapa? Perempuan. Anggap saya perempuan juga. Ya kan, mandiin perempuan ya kan, pakai masker. Nah selesai diurut, udah bersih, tidurin lagi. Nah, mau karet nggak apa-apa. Sambung pinggang. Sarung tangan Thanos juga nggak apa-apa. Tonton film. Sarung tangannya Niki kamu Ya, lagi. ya betul, mantap itu. Tapi kalau dipakai nanti tangannya panas. Nah itu sarung tangannya itu persiapan ini DKM-nya kan kalau dia meninggal udah siap. Ya, maskernya ada. Nah kemudian setelah selesai diceboki itu diwudukan. Mayatnya bagaimana? Saya lihat mewudukan mayat. Niat itu nggak harus pakai dasar. Kalau pakai dasar bagaimana? Ya, boleh. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyit. An hadzal mayyit. Sudah itu mau cewek mau cowok sama. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyit. Saya lihat mewudukan mayat ini. Bagaimana cara wudhunya? Sama seperti orang yang masih hidup. Sunah-sunahnya kita buka anggota tubuh yang memang diperlukan. Kita buka mukanya aja dulu, hidungnya, mulutnya. Kalau untuk mencuci mulut dan hidung ini agak diangkat supaya tidak masuk ke dalam. Nanti bersin bahaya. Akhirnya. Tapi etika itu. Jadi walaupun jenazah ini sudah meninggal, kata Nabi, perlakukan dia seperti orang yang masih hidup. Jangan mentang-mentang udah mati, selang masukin. Ini mah namanya itu kurang ajar. Kan? Jadi begini, akhirnya kita mau begini. Nah, mulutnya, hidungnya, istighfar, biasa cuci mukanya, terus tangannya dan seterusnya sama seperti orang yang masih hidup. Lalu ketika basuh tangan kanan, coba cek tangannya. Cukup digunakan tangannya saja. Kukunya bagaimana? Jika kukunya hitam, kotor, ada gunting kuku. Biasanya itu ketika memberikan jenazah ada gunting kukunya. Nah, gunting ini untuk membersihkan kotoran kuku, bukan memotong kuku. Enggak dipotongin itu kenapa? Kalau dipotongin nanti bagian tubuh mayat yang terpotong harus dikumpulkan, harus dikubur bersama jenazah. Repot kan? Mendingan gak usah dipotong, beres juga. Ya, dibersihkan kotorannya. Jika masih ada kotorannya, nanti kotoran ini tidak sah, menjadikan wudhu tidak sah. Jika menjadikan wudhu tidak sah, maka otomatis memandikan jenazahnya pun tidak sah. Jika memandikan jenazah tidak sah, maka mensolatinya haram. Walaupun yang imami Syabul Qadir Jilani, walaupun yang imami Abu Bakar, tetap haram. Jadi tugas memandikan jenazah itu sangat vital. Kemudian dibersihkan kukunya. Jika masih ada kotoran kukunya, dibersihkan pakai kuku. Nah, sambil disiram pakai selang.
Itu mentor pada. Lalu setelah selesai wudhu, ini baru proses memandikan jenazah. Bagaimana tahapannya? Tahapan yang pertama, disiram menggunakan air biasa. Disiram menggunakan air biasa. Jangan dicampur sabun, campur dijaga, campur kapur. Jangan. Karena ini proses memandikan untuk mengesahkan. Nah, pertama kepala dulu, Bu. Kepala dulu, siram. Hidungnya, telinganya dibersihkan menggunakan cotton bud. Nah, cotton bud. Ini buat telinga, buat hidung. Hah? Ya. Telinganya nggak ada. Telinganya nggak ada, matanya nggak ada. Ini serem. Udah, anggap aja cotton bud lalu ya. Nah, telinganya ini sebaiknya semua anggota keluarga itu terlibat, anaknya, istrinya, semuanya terlibat. Justru yang lebih hebat jika yang memandikan adalah keluarganya sendiri. Jadi setidaknya kita belajar seperti ini, itu kita persiapan untuk mengurusi memandikan keluarga sendiri. Nah, kalau cewek kita gimana kalau terus aja itu, nanti ada itu. Paket, isi kain paket tuh, kain kafan, sabun batangan, terus kayu cendana dan seterusnya lah. Nah itu cara membentuk kain kafan, udah cara membentuk kafan. Udah ada memandikan? Memandikan. Ada permasalahan seputar mengkafannya, udahlah lewat aja itu. Sholatnya jenazah lewat aja. Kayaknya duduk depan deh. Sholat di depan. Sholat. Oh memandikan di depan berarti Pak? Hah? Memandikan di depan berarti? Oke. Iya. Nawatul Busrat. Cara minimal memandikan yang mencukupi itu. Rukun memandikan jenazah itu hanya meratakan air yang suci, mensucikan ke seluruh badan bagian luar. Udah, nggak ada niat. Adapun niat memandikan bukan rukun, tapi sunnah. Ya setidaknya bagus lah. Niatnya apa? Nawatul Busra an hadal maiti lillahi ta'ala. Jika tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat memandikan mayit ini karena Allah. Nah, ini tadi sebaiknya itu keluarganya semua ikut semua. Itu kan warisan 5 gelem, nggak bisa dipergelem kan aneh. Terus ya bersih kupingnya ya, kemudian mulutnya ini gulung. Ini anggap aja masih bersih ya, bukan basah. Cebok-cebok itu bukan ini, anggap aja bersih nih. Nanti ditiru lagi, dibawa dia belah. Itu masukin ke mulutnya, bahkan parah. Nah, di kosong-kosong. Ya, nah ya, memandikan jenazah itu sama seperti memperlakukan orang yang masih hidup. Kalau rambutnya pakai sampo, kalau mukanya, waktu dia hidup dia pakai bening dia, pakai bening. Ya udah wes, pakai bening wes. Nah, iya, pakai cuci mukanya dia pakai sabun merek bening. Ya udah pakai sabun merek bening ya kak. Lalu ini mulutnya dibersihkan dia waktu masih hidup ya, pakai close up ya udah pakai close up gitu. Jadi setidaknya memperlakukan mayat ini seperti orang yang masih hidup. Lalu setelah selesai kepala nih disiram pakai air kan, jangan pakai apapun, pakai air aja dulu. Nah setelah selesai pakai air, yakin merata sudah, baru pakai sampo, pakai biore, pakai odol. Setelah itu dibilas, sudah selesai kepala, sudah tutup. Lalu bagian kanan depan, kanan mana kanan ini? Depan sampai kaki kan gitu. Nah ini caranya dari bawah. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan tuh. Auratnya nggak kelihatan. Pakai selang di bawah. Siram. Nah ini harus ada orang yang mengawasi. Harus ada orang yang mengawasi begini. Coba kita kalau bapak yang nyiram misalkan, ini anggap bapak megang selang, lalu nyiram anggota tubuh. Nah ini begini, bisa. Orang. Ya. Sudah sana megang nih Pak. Jadi yang kedua ya. Ya. Tapi bisa kan? Jadi akhirnya semua aurat mayit itu tertutup, mulai dari awal sampai akhir. Nah setelah kanan bagaimana? Ya tadi disiram dulu Pak ya. Setelah disiram pakai sabun, selesai sudah.
Sunnahnya habis kanan bagian depan, belakang. Miringin. Sama kayak tadi Bu, siram pakai air biasa dulu sampai yakin rata, pakai sabun, bilas, dan seterusnya. Nanti bagian depan kiri, siram dulu pakai air, kosong-kosong, yakin merata, sudah merata, pakai sabun, bilas, lalu dimiringin. Ini awas di kaki nih, dicek ketika membasuh kaki, dicek kalau kakinya itu ada kotorannya. Tadi waktu proses wudhu itu ya, itu dibersihkan kotorannya. Nah ini selesai. Setelah selesai, tadi itu yang terakhir disiram pakai apa? Yang belum apa, daun bidara ya, daun bidara, disiram daun bidara di atasnya aja, daun bidara. Kenapa pakai kain ini? Karena kain itu tipis, jadi air itu gampang meresap, gampang masuk. Ya kalau mau lewat dalam juga gampang kalau di dalam. Pakai gayung begini, pakai daun bidara. Selesai daun bidara, pakai kapur baru. Yang bagus udah disaring itu daun bidaranya tuh supaya nggak kotor. Ya disaring. Ini sudah selesai nih. Sekarang membawa jenazah ke tempat kapal. Cebok dulu. Habis cebok dulu. Urutannya seperti itu sunahnya. Tapi saya sering melihatnya kebalik. Mandi dulu, cebok, terus wudhu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma maksudnya yang menghindari wudhu dulu. Urutannya begitu. Nah, setelah selesai memandikan, ini kan basah ibu ya. Ini basah kan? Nah ini ganti dengan yang masih kering. Ini anggap aja ganti. Jangan nggak basah. Anggap aja ini basah nih. Ya, anggap aja ini basah nih. Sebenarnya harus dua Bu, kanan kiri tadi itu ya. Anggap aja ini basah nih. Basah. Nah, ini sama kayak tadi. Di atasnya ini. Ya, ini taruh di atas. Ya, kayak tadi Pak. Ini. Ya, Allah sama. Udah ditarik Pak. Jangan. Nantinya nyambung. Ke bawah. Iya. Ini ada yang menjaga Allah. Tarik Pak. Tarik. Dari awal sampai akhir aurat jenazah itu terjaga. Kali ini apa? Miringin Pak. Miringin. Ini masukin. Tuh, ya udah. Kemudian ini sebelah sini. Masukin. Ini masukin. Banyak ke bawah. Udah, ada baca nyambung. Ada nyambung Pak. Tanya masuk Pak. Terus masuk. Masuk, ini diangkat sekitar Pak. Nah, setelah tuh lihat dulu. Ini diangkat yuk. Tuh lihat. Karena kainnya double, tertutup nggak? Tutup rapi ya. Nah kalian begini, itu malah digotong di sini kapot. Ustaz, boleh tanya dulu? Ya boleh. Itu kan ketika yang meninggal perempuan, anaknya umpamanya ya, yang memandikan bapaknya boleh tidak? Boleh. Kalau istrinya? Boleh juga. Istri sendiri tapi Ya, istri sendiri maksudnya kan soalnya ada pendapat, ada pernah dengar itu ya, saya belum baca juga. Ya. Jadi jikalau yang meninggal istrinya, maka suaminya tidak boleh memandikan. Gitu. Boleh. istri itu jangankan masih sudah meninggal, masih hidup dikroni boleh, masih hidup ya, jangan dipegang boleh dikroni boleh. Itu mereka saya tanyakan karena ada beberapa itu. Makanya itu yang nggak boleh malah aneh.
Tarik Pak. Tarik Pak. Ini sarungnya nih. Kita masih ada waktu 10 menit menjelang maghrib dan maghrib 20 menit lagi. Maghribnya 20 menit lagi, tapi untuk Sarungnya belum dipakai. Pakai sepatu udah dipakai. Tetap aja. Ini sarungnya masih segini. Aduh, sarungnya belum Nah, jangan dibuka ya. Digerak yang indah itu. Kita akan sudah terlatih dari saja. Nah, dikasih kapas. Kapas itu nanti di materi ini ada. Disunahkan memberi kapas pada semua lembang. Kemudian kemaluan dan tubuh kasih kapas. Kemudian anggota sujud, jempol, kaki, tangan. Nah, bagaimana supaya nggak lepas? Pakai benang. Jadi kalau ini anggap ini kapas ya. Kalau di sini kapasnya. Ini kita pakai benang. Saya pakai kapas. Semuanya tangan, anggota sujud ya. Nanti dia satu orang juga ada. Ini buat saya. Ini saya. Saya. Ya, itu nanti beli plester lebar. Jadi tetap ketika memandikan jenazah itu plester harus dibuka. Jika tidak dibuka maka memandikannya tidak sah. Tetap dibuka. Setelah dibuka disiram seperti biasa. Lalu ketika hendak masih di sini pakai ditutup pakai ini dikeringkan lah, proses mengeringkan lah. Ketika proses mengeringkan dilap, kemudian dipasang plester. Jika plester itu tidak dibuka, itu pemandiannya tidak sah. Jadi tetap harus kena air. Nanti setelah kena air sudah selesai dikeringkan, nanti plesternya dipasang lagi. Ini plester baru ya, jangan yang tadi. Ya. Di bawahnya boleh pakai Apa? bagian bawah Kan udah pakai kapas di situ kan? enggak. Kenapa enggak kuat? Karena jantung itu sudah berhenti. Jadi tekanan darah itu sudah enggak ada. Ya. Paling juga keluarnya dikit-dikit lah. Ya. Ya kalau setidaknya kalau masih kurang yakin sudah disumbang pakai kapas yang banyak bukannya. Kalau kemauan perempuan itu mau kapas sebungkus segini juga muat bu, muat, masukin aja semua. Ada dari kuras ini dari bapak-bapak itu katanya saking cintanya sama istri kan proses sudah dimandikan sudah dibuka segala macam sebelum dikapani ditutup itu kan sudah dalam begitu suaminya mau mencium istrinya terakhir kali ya apakah itu membatalkan kesucian sebanyak Tidak batal. Yang batal itu hanya wudhunya suaminya. Kalau wudhunya mayit tidak batal. Kenapa wudhunya mayit tidak batal? Karena taklifnya sudah tidak ada. Taklif beban syariat itu sudah tidak ada. Terputus sudah taklif. Tidak batal yang sudah diikuti. aturan pak Gitu tuh. Dikatanya kurang, kayak brodina, ya, itu kami maning serobina. Onglah nanti pak, onglah enggak cuma lagi. Ini bungkus magakan bu, kayak bungkus lepat bulat. Anu pak saya, tangannya begini nih, kan tadi ada ini nih, yang satu itu yang itu. Nah, itu untuk tangan ini nanti dibungkus sama kapas dia. ingat kan Sama kapas. Nanti di sini di ini dia dibungkus. Ya, ya, ya. Oke.
Lalu ini yang enak Pak pakai orang beneran Bu. Ada yang bersedia tapi lagi nggak ada job. Ini kan bagus kan ini Pak Guru dengan Tarinya itu yang paling enak itu di sebelah bukannya gampang. Jadi begini. Sebelah kiri. Tari itu simbolnya sebelah kiri tadi. Betul. Tari itu simbolnya sebelah kiri. Karena nanti banyak bumi. Jangan ingat mati. Ada yang bilang kalau kuburannya itu digali dekade purinya di tengah, gitu di tengah. Kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena posisi mayat tetap di lehernya nggak perlu diikat ya. Ini tangan bahu sini. Anggap aja di sebelah kiri Pak. Itu namanya semangat. Ini yang paling penting lagi nih. Ketika meletakkan jenazah ke liang lahat, itu jenazah itu ketika meletakkan jenazah di kuburan, itu jenazah itu harus posisi begini, ya. Jadi nggak boleh miring begini, nggak boleh jatuh begini. Jadi ininya tadi harus lurus begini. Nah, harus lurus begini, jangan ambruk. Nah biasanya supaya nggak ambruk, lututnya ditekuk. Jadi begini nih, posisinya begini. Supaya nggak roboh. Supaya nggak roboh, Bu. Gimana bos? Bisa dicontohkan Bapak? Ya, tapi ada satu sunnah Nabi yang tidak pernah saya lihat ada orang yang mempraktekannya. Ada suatu sunnah Nabi, itu apa? Nabi itu pernah ketika bibinya meninggal, bibinya Jabir itu bibinya Nabi. Itu Nabi itu sebelum yang lahat ini ditempati jenazah, Nabi lebih dulu tidur di situ. Nabi harus begini. Ini ada sanadnya ini. Allah malaki hujatah, Allah malaki hujatah. Apa tadi saya artinya? Ya, benar. Ya Allah, ajarilah ibunya Jabir hujah untuk menjawab malaikat timpangan. Ini berada ya, saya juga belum. Tadi baru Pak. Praktek di perumahan apa namanya, di perumahan Cirebon Hijau. Mantap, langsung praktek. Nyemplung nih, kuburan. Begitu itu Nabi itu spesial itu. Hanya praktek untuk ibunya Jabir. Jenazah yang lain Nabi. Itu kan berarti kan sangat hebat untuk ibunya Jabir. Ustaz, ini Pak. Jadi saya tadi ini seperti biasanya saya suka turun ke makam ya, di baru kali ini saya mendengar bahwa itu tidak berubah posisinya dan ditekuk ya. Ada saya tahu kali ini gitu Pak. Soalnya saya sering kalau begini Pak, repot. Membutuhkan banyak gegelu, iya, membutuhkan banyak. Saya sering kayak digelusin, gegelu 7 itu udah cukup. Iya. Gini lagi ya. Pak, handphonenya satu Pak. Iya. Yang penting dadanya tegak. Iya. Ini itu benar. Kemudian pipinya dilepas. Iya. Agar sunnah nempel tanah. Bagi orang yang mau skincare, ya semakin malam Mas, ini Pak Ustaz mau ingin itu apa harus ke tanah juga. susah dia pun ada Kadang kan kita di tempat harus kena gitu. Iya. Ini kan ilmu ya Pak. Saya Pak Ustaz sering kalau jam 12 malam jam 1 ini udah pegang bilang. Iya,
silakan gambarnya juga tidak ada. Kalau ini mah ada senang ada. Bapak, satu lagi. Jadi kadang kan kita diarahkan gitu. Kaki ujung jari ini harus kena ke sebelah tanah ini. Samping dulu. Sementara samping saya memperoleh itu dengan ini adanya. Ya. Kalau masalah kaki itu mungkin. Terus menurut saya agar posisi jenazah tidak berubah. Jadi supaya nahan ya. Tapi kalau kata saya nggak perlu lah, yang penting begini ya, diganjel, mati dulu. Punya ditukuk itu ada apa? Mungkin sudah cukup apa? Nanti bisa lah kalau ada kekurangan nanti. Alhamdulillah, luar biasa. Aturan Pak Ahmad, closing aturan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan satu kegiatan proses jenazah, terutama untuk ibu-ibu. Ya. Jadi sampai di sini kita akhiri. Mungkin ada banyak pertanyaan sebenarnya mungkin ditanyakan karena waktu kita yang terbatas. Nanti ya bisa langsung menelpon ke beliau, ya boleh. Atau nanti ada kesempatan lagi, barangkali kita bisa menimba ilmu yang lain lagi. Mungkin itu saja. Harapan kami tentunya untuk ibu-ibu semua dan juga bapaknya nanti bisa menimba ilmu tradisi jenazah ini sehingga bisa dipraktekkan minimal untuk keluarga kita masing-masing dan ya umumnya untuk lingkungan kita di sini. Dengan demikian maka tentu ukurlah ya, kewajiban kifayah kita untuk pengurusan jenazah ini sehingga tidak ada beban dosa di antara kita keluarga maupun di masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan kita akhiri dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim pemateri mengucapkan terima kasih atas segala materinya. Mohon maaf barangkali ada hal-hal dan cara-cara yang kurang berkenan. Kami sekali lagi mengucapkan permohonan maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mungkin bisa kita lanjut di lain waktu bersama Pak Ustadz Rahmat dan Pak Ustadz Fadlul. Pak Ustadz Fadlul ini juga ada Nyonya Fadlulnya di sini. Bisa berkenalan dengan Nyonya Fadlul dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz dan Ibu sekalian para hadirin dan juga para tamu dari Sumur Penjalan Bapak Ustadz Haji Ali Yaakob dari Gunung Watu. Kami haturkan terima kasih atas kehadirannya, suatu kehormatan bagi kami dan mudah-mudahan semua apa yang disampaikan tadi kita dapat terima dan serap dengan baik. Afumikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
aja. Terima kasih Mino sudah Pak. berhadir bersama Bentar. Pak Ustaz, Rahmat. Sembilan. Oke, ini besar. Saya Pak Ketua DKM. Sebagai ucapan terima kasih. Woi, masih live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.